Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cek sound dulu. Suara saya bagaimana? Apakah jelas? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita akan langsung mulai materi hari ini. Wa qabla ma nabda hadhil muhalaqah al yaum wa hadhil jalsah ya bina an nadumallaha li bidayati hadhil muhalaqah. Mari kita berdoa dulu untuk memulai pembelajaran kita malam ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Baik, sekarang Amin. kita akan masuk kepada materi lanjutan yang kemarin ya. Mudah-mudahan yang kemarin, minggu kemarin masih ingat, kita masih membahas mengenai an al-mukhaffafah atau in al-mukhaffafah. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa latihannya. Jadi bukan sekedar teori, kita memang harus lebih sering membuat latihan-latihan ya. Karena ilmu bahasa itu adalah ilmu terapan gitu ya. Ilmu praktek. Jadi harus sering banyak latihannya. Ini yang kemarin kita latih, screen-nya sudah kelihatan mungkin ya. Ini screen-nya ada atau muncul belum? Sudah ada. Oke. Nah, ini yang kemarin ya mengenai at-tatbiqatu fi takhfifi inna anna ka anna wa lakinna. Nah, ini kemarin sudah kita berlatih pada inna-nya. Ingat kembali ya sedikit mengulas bahwa in yang al-mukhaffafah itu atau yang diringankan itu membutuhkan lam mulfarikoh atau lam yang di fathah pada khobarnya. Nah, tetapi in setelah berubah dari inna ya, maka dia itu harus muhmal ya, atau bahasa lainnya mulgo atau uhmilat kalau di fi'il majhulkan ya. Uhmilat itu apa? Tidak dianggap atau dia tidak berfungsi. Seperti contohnya inna sa'idan mujtahidun, asalnya kan menasabkan isimnya merupakan khobarnya. Ketika innanya diringankan menjadi in, jadi muhmal, tidak dianggap, atau uhmilat menjadi in sa'idun la mujtahidun. Dan lamnya di sini wajib ada ya, karena lamnya ini lam farikoh atau lam yang memisahkan antara maknanya bermakna jika, bermakna tidak, atau bermakna sesungguhnya. Jadi kalau lamnya di fathah berarti dia bermakna sesungguhnya. Itu lamnya lam farikoh. Jadi ini innya tidak bermakna yang lain. Maknanya hanya sesungguhnya gitu ya. Nah, itu yang kemarin telah kita bahas. Dan juga in yang masuk kepada fi'il juga sama. Tetapi fi'ilnya wajib kepada jenis fi'il nakis atau an-nasikhoh. Salah satunya apa? Kana. Kana ini contohnya kanallahu aliman. Allahu asalnya mubtada, alimun khobar, dimasuki kana menjadi kanallahu aliman. Kalau dimasuki inna al mukhaffafah menjadi inkanallahu la aliman. Jadi tetap lamul farikohnya tetap dibubuhkan, tetap dibawa-bawa ya lam farikohnya. Nah, sekarang kita masuknya kepada fi'il yang lain, bukan kepada kana saja, tetapi kita masuknya kepada fi'il nakis yang lain atau yang disebut dengan zonna wa akhawatuha. Zonna dan saudara-saudaranya. Polanya hampir sama seperti ini. Kanallahu aliman ditambah in menjadi ingkanallahu la aliman. Tetap nanti kita harus membubuhkan lam parikoh pada khobarnya. Tetapi ada sedikit keunikan pada zona dan saudara-saudaranya. Mari kita lihat dulu mengenai in yang masuk kepada zona. Tetapi sebelum itu,
tentu kita harus perhatikan dulu apa itu zona dan saudara-saudaranya. Nah, itu ya sedikit mengulas. Zona wa akhawatuha. Zona dan saudari-saudarinya. Zona wa akhawatuha, zona dan saudari-saudarinya itu af'alun adalah fi'il-fi'il tadkhulu alal mubtada'i yang masuk kepada mubtada wal khobari dan khobar. Nah, sama fi'il ini pun masuk kepada mubtada dan khobar sebagaimana kana yang tadi di atas. Tetapi jenis zona ini itu sama af'alul qulubi. Fiil-fiilnya itu disebut dan dikenal sebagai pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh hati. Sebutnya af'alul qulub ya. Nah, nanti fiilnya apa saja nanti ada di bawahnya. Nah, kemudian deskripsinya mengenai zona wa akhawatuha tansibu hadhil af'alu al mubtada wal khabaro. Nah, ini bedanya pada zona. Zona itu menasabkan mubtada dan khobar. Jadi ini tidak seperti kana. Kalau kana itu meropakkan isimnya, menasabkan khobarnya. Kalau zona dan saudari-saudarinya justru menasabkan mubtada dan khobar. Kedua-duanya malah jadi nasab. Fayusammal mubtada'u maf'ula hal awwala. Maka disebutlah mubtada'nya itu sebagai maf'ul yang pertama. Wa yusammal khobaru maf'ula hasania, dan disebutlah khobar itu sebagai maf'ulnya yang kedua. Nah, kita lihat pada contoh biar tidak bingung. Misalun contoh. Ini kan mubtada dan khobar ya. Zaidun sodiqun. Apa terjemahnya Zaidun sodiqun? Zaid adalah orang yang benar, sodik yang benar. Iya, yang sodik, yang jujur atau yang bisa dipercaya ya, seorang sodik. Zaidun sodikun. Zaid adalah orang yang benar atau orang yang jujur. Nah, mana kira-kira di sini mubtada dan khobarnya? Zaidun mubtada, sodikun khobarnya Ustaz. Betul, Zaidun mubtadanya, sodikun adalah khobarnya. Zaidun subjek, sodikun adalah predikatnya. Nah, sekarang kita masuki zona dan fa'ilnya. Nah, ini di sini uniknya zona tetap mempunyai fa'il. Berbeda dengan kana. Kalau kana itu dia nggak boleh punya fa'il. Malah fa'ilnya harus menjadi isim kana ya. Tetapi zona memang unik. Zona itu adalah pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan hati. Nah, itu zona nanti ada saudari-saudarinya apa saja nanti ada di bawah ya. Nah, kita masuki dulu sekarang zona dan fa'ilnya. Jadi ingat zona itu di sini berbeda dengan kana. Kalau zona dia punya fa'il. Zonal mudiru. Nah, zona itu adalah fi'il zona itu sendiri. Mudiru jadi fa'ilnya. Barulah mubtada khobar tadi, Zaidun dan Sodikun, dimasukin ke depan ini. Zaidun Sodikun berubah menjadi mubtada khobarnya berubah. Mubtadanya menjadi maf'ul pertama dan khobarnya menjadi maf'ul kedua. Nah, ini Zaidan maf'ul awal, Sodikon maf'ul sani bagi zon. Nah, itu uniknya zona ya. Jadi zona itu adalah fiil-fiil dia walaupun fiil nakis, dia walaupun fiil nasih, tapi dia tetap mempunyai fa'il, tetapi maf'ulnya harus terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya menjadi maf'ul pertama, khobarnya menjadi maf'ul berapa? Maf'ul Kedua. kedua ya. Ya, Gimana, ada gambaran kira-kira Ustaz, tentang maaf. zona? Kalau al-mudirunya teh munculnya di mana Ustaz, gimana ya itu? Al-mudiru itu kan fa'il, dia sebagai pelaku. Kan di sini kita lagi berbicaranya Zaidun Sodikunnya yang dia harus menjadi maf'ul kedua-duanya gitu ya.
Jadi zona itu adalah fi'il. Al-mudirunya muncul dari mana itu bebas. Misalkan kita mau mengganti al-mudiru dengan al-ustadu misalkan. Yang penting harus ada fa'il gitu untuk zona sendiri. Kalaupun misalkan fa'ilnya tidak mau dari isim zahir, mau dari domir, boleh menjadi zonantu. Boleh. Jadi zonantu, tu-nya sebagai fa'ilnya, berarti Zaid dan Sodikon tetap kan dia harus menjadi maf'ul pertama, Sodikonnya maf'ul kedua. Gimana ada gambaran kira-kira? Oh, jadi hitungnya, jadi ketika membuat apa namanya zona itu harus ada si apa fa'ilnya gitu ya. Iya dong, karena zona itu berbeda dengan kana. Kalau kana kan nggak punya fa'il. Kalau zona itu berbeda. Dia tetap harus ada fa'ilnya, baik dia domir atau fa'ilnya zohir yang disebutkan, baik nama orang atau isim biasa seperti ini, al-mudiru. Atau misalkan kita ganti dengan nama orang ya Muhammadun. Zona Muhammadun, Zaidan, Sodikon. Nah, jadi masalah fa'il itu silahkan itu tergantung kebutuhan penutur katanya maksudnya ke siapa gitu kan. Tetapi kita berbicaranya justru di sini bahwa zona itu harus membutuhkan dua maf'ul yang kedua maf'ul itu aturannya harus terdiri dari mubtada dan khobar. Ada gambaran kira-kira? Ustaz, punten, kalau secara itu terjemahnya gimana Ustaz? Enaknya gini. Maaf Ustaz. Oh iya betul saya belum terjemahkan. Zona itu artinya mengira. Al-mudiru, mudir itu atau kepala sekolah itu, Zaidan, bahwa Zaid, Sodikon, adalah orang yang jujur. Ah, gimana? Ada gambaran kalau udah diterjemahkan? Jadi zona itu artinya mengira, mengira aja, menyangka. Kan itu af'alul qulub ya, pekerjaan-pekerjaan hati. Jadi segala sesuatu yang ada unsur perkiraan, perhitungan, atau apa ya, dan lain sebagainya seperti zona ini nanti ada akhwat-akhwatnya juga. Dia pasti membutuhkan dua maf'ul yang maf'ulnya terdiri dari mubtada dan khobar, dari subjek dan predikat gitu. Jadi yang paling inti adalah ini mubtada khobar pada fi'il zona harus menjadi maf'ul kedua-duanya gitu ya. Di samping lain bahwa zona itu mempunyai fa'ilnya sendiri, mempunyai subjeknya sendiri yang memang tidak terganggu gugat, ya udah itu fi'il dan fa'ilnya gitu. Tetapi maf'ulnya itu, maf'ul pertama dan maf'ul kedua, kaidah untuk zona itu harus terdiri dari subjek dan predikat, mubtada dan khobar. Jadi subjek jadi objek pertama, predikat jadi objek kedua. Gimana kalau sudah diterjemahkan begini? Ada gambaran-gambaran mungkin? Nggak apa-apa Ada kalau Ustaz, ada kalau gambar Ustaz. kira-kira nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut. Nah ini kalau kita masukkan in, nah, tadi kan mudah-mudahan yang ini paham ya. Zonal mudiru, Zaidan, Sodikon. Terjemahkannya apa dulu? Ya pastinya kan subjek dulu kalau di dalam tatanan bahasa Indonesia menerjemahkan itu. Zonal mudiru Zaidan Sodikon, seorang kepala sekolah telah menyangka atau mengira bahwa Zaid adalah orang jujur. Nah, sekarang kita masuki in al-mukhaffafah. In yang berasal dari inna. Akan seperti apa? In. Nah, itu in. Boleh masuk kepada fi'il. Yaitu salah satunya zona atau kana atau saudari-saudari mereka. Ini zona dulu. Jadi in zona. Siapa? Al-mudiru. Pelaku zonanya siapa? Pelaku mengiranya siapa? Kan zona artinya mengira. Pelakunya siapa? Al-mudiru. Pelakunya Mudiru Ustaz. Al-mudiru kepala sekolah atau direktur bahasa lainnya, direktur sekolah ya, kepala sekolah. Zaidan, bahwa Zaid la sodikon, la sodikon. Nah, la-nya di sini yang tetap harus ada sama sebagaimana sebelumnya. Ya, jadi tetap ada la-nya ya.
la di sini sebutnya lam parikoh itu ya, yang membedakan nanti bahwa in bermakna sesungguhnya, bermakna tidak, atau bermakna jika. Nah, jadi in zonnal mudiru zaidan lasodikon, kalau kita terjemahkan, sesungguhnya kepala sekolah telah mengira bahwa Zaid adalah orang yang jujur. Ada gambaran kira-kira di sini setelah dimasuki in? Nah ini Ya, Ustaz. asalnya kan zonal mudiru zaidan sodikon, bedanya apa? Tinggal ditambah lam seperti biasa ya. In zonal mudiru zaidan la sodikon. Nah, jangan khawatir kalau yang ini belum paham, kita akan latih yang di bawah. Nah, posisinya apa? Zaidan maf'ulun bihi awal li zonna. Zaidan itu adalah maf'ul bih awal bagi zonna, mansubun bil fathati, dan dia harus mansub dengan fathah. Sodikon maf'ulun bih sanin, maf'ul bih yang kedua, li zonna bagi zonna, mansubun bil fathati, yang dimansub dengan fathah. Nah, jadi kalimat yang asal mula tadi zaidun sodikun itu kedua-duanya intinya harus jadi maf'ul, kedua-duanya. Yang pertama maf'ul pertama, yang kedua jadi maf'ul kedua. Nah, sekarang kita masuki apa saja sih saudari-saudari dari zona itu. Nah, berikut ini. Pada stabilo yang ungu ini ya, lihat, perhatikan. Akhwatu zona, iya, nah ini justru yang perlu kita perhatikan. Saudari-saudari zona. Apa saja saudari-saudari zona itu? Pertama, wajada. Ada yang tahu arti wajada? Apa kira-kira arti wajada? Mendapati. Ini gambarnya. Ini gambarnya kelihatan nih, Ustaz. Oh, begitu, sebentar. Yang lain apakah presentasinya kelihatan nggak? Terlihat, Ustaz. Oh, ada ya. Coba di ada kebetulan di Ustaz, kalau di buku halaman berapa, Ustaz? untuk di buku kemarin itu halaman 30. Kalau di buku lama. Kalau buku baru Pak Herman Jalal biasanya bukunya baru ya? Baru ya, Ustaz. Yang baru itu di sekitaran 29 27 Pak mungkin ya. Kalau yang saya 30 ini kebetulan. Oh iya. Yang lamanya. Tentang in dan an al-muhaffafah. Al-muhaffafah ya. Ya, makasih, Ustaz. Tapi ini sih sebetulnya sama ada di sini, saya bubuhkan juga ya kaidahnya yang dari bukunya. Jangan khawatir. Ada di sini. Ya, makasih. Ini pun nanti saya ambilnya emang dari sebahagian tambahan buku yang lain. Bukan dari yang akhwat zona ini, bukan dari Al-Muyassar ya, bukan. Saya bubuhkan dari kitab yang lain. Oh, iya. Nah ini untuk akhwat zonanya apa saja? Sebagian dulu ya untuk akhwat zona, karena akhwat zona terlalu banyak kalau semuanya. Karena kita fokusnya kan di in-nya dan an-nya itu ya. Jadi untuk zona dan saudari-saudarinya masuk pada fase pengenalan saja dulu ya. Nah ini wajada mendapati, ro'a artinya apa? Lihat. Melihat atau memperhatikan. Alima artinya mengetahui. Hasiba artinya menyangka di sini ya. Menyangka ya. Menyangka. Ja'ala artinya menjadikan. Za'ama Apa tadi, Ustaz? Za'ama itu hampir sama dengan zona, hanya dia za'ama itu lebih yakin. Za'ama meyakini. Za'ama meyakini. Khola itu sama dengan zona. Berarti apa artinya? Khola Berasumsi. Khola yahulu berasumsi, mengira. Ittakhoda itu sama dengan ja'ala juga. Menjadikan.
ittakhadha, ja'ala itu artinya menjadi. Karena ini semua harus dianggap af'alul qulub, yaitu pekerjaan-pekerjaan hati. Itu intinya pekerjaan hati. Tetapi nanti zona itu sebetulnya secara lebih detail dibagi kepada 3. Salah satunya adalah af'alur rujhan, af'alut tahwil, af'alus sayrurah. Nah, tapi itu jangan dulu. Yang penting kita kenali dulu sebagian. Yang paling utama di sini wajada, ro'a, alima, hasiba, ja'ala, zama, qola, dan ittakhadha. Nah, kita latih dulu dari fiil-fiil ini ya. Saya bikin simpel dulu nih di sini untuk contohnya. Amsilatun, contoh-contohnya saya bikin dulu dari mubtada khobar. Nah, dari zona dulu ya. An-nasu juhalun. Apa artinya kira-kira? An-nasu juhalun. Ustaz, manusia yang bodoh. Iya, an-nasu manusia itu, juhalun itu jamak ya dari jahlun. Zahir. Jadi jamaknya juhalun dari fu'alun, itu orang-orang bodoh. An-nasu manusia itu, juhalun orang-orang bodoh. Kita masuki zona dan fa'ilnya. Gitu ya. Ini bebas, fa'ilnya mau apa saja, silahkan tergantung kebutuhan kita dalam kalimatnya. Nah, tadi ada pertanyaannya, terus fa'ilnya dari mana? Itu sesuai kebutuhan kalau fa'ilnya. Ini kebetulan fa'ilnya pada contoh-contoh berikut. Kita lihat pada zonanya. Zonal mustabiddu, istabadda, yastabiddu, mustabiddu. Zona apa tadi zona artinya? Angka atau Mengira, mengira. Menyangka, berasumsi. Al-mustabiddu itu artinya tiran atau orang pemerintah zalim atau seseorang yang berkuasa dan lalim itu, atau orang yang semena-mena. Al-mustabiddu. Nah, ini kan sudah ada zona Ya. dan fa'ilnya. Oke, kita masuki an-nasu juhalun akan jadi seperti apa? Mari kita isi. Nasa juhalan. Zonna mustabaddu. Al-mustabiddu. An-nasa juhalan. Oke. Zonal mustabiddu. Kita An-nasa. masuki tadi pertamanya An-nasa an-nasa. Maf'ul keduanya Juhalan. juhalan. Silahkan terjemahkan jadinya bagaimana? Pemerintah yang zalim itu mengira manusia Bodoh. Iya. Pemerintah tiran atau pemerintah yang zalim itu menyangka bahwa manusia itu orang-orang yang bodoh sehingga bisa dikuasai ya. Nah, itu zona. Di sini mana maf'ul pertama dan maf'ul kedua? Maf'ul awal an-nasa pertama juhalan, itu. maf'ul kedua. Jadi ada gambaran ya penggunaan zona. Jadi maf'ulnya itu harus terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, itu udah paham yang penggunaan maf'ulnya dari zona. Sekarang kita masukin. Kan seperti apa? Nah, kita masukin. Innya sudah ada tuh ya. Zonanya sudah ada. Al-mustabiddunya sudah ada. Tinggal dimasuki tadi apa? An-nasu juhalun. Jadinya gimana? An-nasa la juhalan. An-nasa la juhalan. Nah, begitu. Ada gambaran sekarang? Lebih paham? Insyaallah, Ustaz. Nah, jadi harus pembedanya apa? Ada apa itu? Lamul fariko. Untuk in itu harus selalu ada lamul fariko. Itu ya. Nanti untuk ke contoh ke bawahnya pun harus sama seperti ini. Polanya sudah ketahuan dan sudah paham ya dari pola tadi. Sekarang kita masuk kepada contoh yang kedua. Ini saudarinya zona. Wajada. Dan Pak Ines sudah ada itu at-tolibu. Apa artinya wajadat tolibu? Dari sini dulu, bentar, belum. Ini dulu. Maaf. Mubtada khabarnya dulu ya, maaf. At-ta'allumu sahlun. Ini lihat dulu ke mubtada khabarnya. Apa
Apa artinya? Belajar mudah. At-ta'lim. Pembelajaran yang mudah, Itu itu mudah, pembelajaran itu mudah. Iya, at-ta'allumu belajar itu mudah. sahlun, mudah. Atau pembelajaran itu sahlun, mudah. Karena di sini mubtada dan khabarnya, subjek dan predikatnya. Ustaz, wajadat to Bukan, wajadat pada tulab. ta'allumu sahlun dulu. at-ta'lam itu mubtada sih gimana? Ya. Sahlunnya Mubtada khabar. khabar. Iya, ta'allumunya mubtada, sahlunnya khabar. Khabar. Atau dia predikatnya. Nah, kita masuk ke fi'il dari akhwat zona, dari saudari dari zona ya, saudarinya ini. Apa? Wajada. Dan fa'ilnya sudah ada di sini atau libu, atau mau diganti fa'ilnya silakan. Wajada tolibu, apa artinya wajada tolibu? Pelajar itu menemukan, Menemukan atau mendapati, boleh. Masukkan mubtada khabar tadi menjadi maf'ul 1 dan maf'ul 2 akan seperti apa? ta'alluma sahlan. Ta'allum. Wajada tolibu at-ta'alluma sahla. Mana di sini maf'ul pertama bagi wajada dan maf'ul kedua bagi wajada? Maf'ul pertama at-ta'alluma, Betul. Maf'ul kedua Sahlan. sahlan ya, maf'ul kedua. Jadi diterjemahkannya akan seperti apa itu? Belajar itu mendapatkan pelajaran yang mudah. Iya. Pelajar itu atau mahasiswa itu mendapati bahwa belajar itu mudah gitu ya. Nah, ini sebutnya akhwat zona. Itu wajada, mendapati. Karena mendapati itu bukan pekerjaan fisik. Itu af'alul qulub. Pekerjaan hati gitu ya. Kemudian kita masuki in yang ini. Ingat mubtada khabarnya at-ta'allum sahlun. Jadi bagaimana kalau kita masuki dari in wajadat tolibu jadi gimana tambahannya? in wajadat In tolibun wajadat tolibu at-ta'alluma La sahlan. sahlan. Nah, itu in kalau artinya jadi apa ya, Ustaz ya? yang mananya? Kalau pakai in sama la tuh artinya tuh jadi kayak jawab Sesungguhnya. syar'i, bukan? Oh, kayak jawab syar'i. Jadi coba terjemahkan, akan seperti apa nih terjemahannya? Sungguh mahasiswa Mahasiswa itu mendapati bahwa pembelajaran itu mudah. Kenapa ini mudah? Nah, begitu. Lamnya itu nggak perlu diterjemahkan karena sudah terwakili di in ini. Karena lamnya ini secara makna nggak ada karena dia hanya berfungsi sebagai lamul fariko, lam pemisah. Gitu ya. Jadi secara makna tidak terlalu begitu berpengaruh, tetapi dia itu sangat berpengaruh untuk membedakan bahwa in ini asalnya dari inna, itu maksudnya, bukan dari in bermakna jika atau in bermakna tidak, gitu ya. Kemudian latihan yang ketiga, silakan dibaca ini mubtada khobarnya dulu. Apa ini bacanya? Adlu. Dururiyun. Al-adlu daruriyun. Apa terjemahnya? Adl. Adlu keadilan. Udah jadi bahasa Indonesia ya, itu ya. Keadilan. Lanjutkan. Dururiyun. Apa arti darurat?
Apa arti darurat? Kan itu sudah jadi bahasa Indonesia, darurat. Darurat teh ini penting sih gimana? Penting. Jadi coba terjemahkan seperti apa? Keadilan itu penting sih gimana? Iya, itu terjemahnya betul. Al-adlu, keadilan itu daruriyun, adalah hal yang penting. Atau keadilan itu penting. Tuh ya terjemahnya. Kan ini subjek dan predikat. Keadilan itu penting. Kita kasih zona dan saudarinya. Di sini bukan wajada lagi, tapi fi'il yang lain, yaitu ro'a. Ro'a tuh apal kulub juga sad deh. Af'alul qulub di sini ro'anya bermakna apa kira-kira kalau af'alul qulub? Berarti dia bukan melihat secara basoriyah ya, tapi dia melihat secara akliyah. Oh, Jadi ro'anya apa? Kan ada ru'yatul hilal itu kan. Itu ru'yah di sini sama dengan ro'a ini. Itu melihat juga jadinya Ustaz. Iya, tapi melihatnya memperhatikan atau memperhitungkan. Perhitungkan. Ro'al hukukiyuna. Ada yang tahu al hukukiyun? Ahli Hukum. Hukum Ustaz. ahli hukum. Ustaz, ahli hukum. Ro'al hukukiyuna. Apa terjemahnya? Ahli hukum memperkirakan. Itu melihat Lihat atau keadilan itu berpendapat darurat. atau apa bahasa ininya? Berpendapat, berhemat. Hemat itu sama ya bahasa. Ya. Berhemat, hemat di sini bukan hemat keuangan tapi berhemat, berpemikiran. Ro'al hukukiyuna, para ahli hukum berpendapat. Nah, apa pendapatnya? Nah, ini mubtada khobar tadi jadikan maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Jadi bagaimana? Al adalah Nah, dorurian. Dorurian. Dururian. Adla adalah Dorurian. dururiyah. Ro'al hukukiyunal adla dorurian. Silahkan terjemahkan. Secara terjemahan yang tepat kira-kira seperti apa? Para ahli hukum itu Hukum itu memperhatikan bahwa keadilan sesuatu yang penting. Iya, betul. Itu ya. Berarti maf'ul pertamanya yang mana? Maf'ul keduanya yang mana? Maf'ul yang pertama adalah dururiyah. dururian. Iya. Sekarang sudah paham mana maf'ul pertama, maf'ul kedua. Masuki in al-mukhaffafah. In yang berasal dari inna. In ro'al hukukiyuna. Al-hukukiyuna yang al-hukukiyuna. Al adalah La dururian. La dorurian. La daruriyah. iya. In ro'al hukukiyunal adla la daruriyah. Apa kira-kira terjemahnya? Sesungguhnya ahli hukum itu Memperhatikan bahwa keadilan memperhatikan bahwa keadilan itu sesuatu yang sangat penting. Iya. Bedanya sedikit kan dengan yang ini. Kalau ini bedanya tidak ada sesungguhnya. Kalau ini sudah ada sesungguhnya. Ya. Iya. In ya. Yang membedakannya adanya lam lam farikoh. fariqoh ini. Bisa. Oke, masih ada latihan selanjutnya. Silakan dibaca mubtada khobar berikut. Namanya Al amanatu khulqun karimun. Apa Amanah. kira-kira terjemahnya? Mana akhlak yang mulia. Amanah itu Nama itu yang namanya mulia. Mana mubtada dan khobarnya di sana? Al amanatu Al-amanatu mubtada, khulqun karimun. karimun khobarnya saja. Iya, khulukun adalah khobar, karimun sifatnya ya. Sifat dari khulqun. Dari khulukun, mausufnya khulukun. Nah, sekarang kita masuki
saudari zona yang lain. Tadi kan wajada sudah artinya mendapati. Ro'a artinya memperhatikan atau berpendapat. Hasiba itu sama dengan zona. Fa'ilnya sudah kita siapkan dulu di sini annasu. Jadi kalau ditambah mubtada khobar tadi, jadi bagaimana ini? An-nasu hasiba. Hasiban nasu. Hasiba Amanata. Amanata. Hulkon kariman. Kariman. Hulkon kariman. Hulkon kariman. Khulqan kariman. Hasiban nasul amanata khulukon kariman. Apa kira-kira maknanya ini? Manusia Kira amanat itu akhlak mulia. Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. mulia. Akhlak yang mulia. Mulia. Manusia mengira bahwa amanat itu adalah suatu akhlak yang mulia atau akhlak yang mulia. Nah, ini tanpa makna penegasan sesungguhnya. Kita sekarang tambah makna penegasan sesungguhnya menggunakan in al-mukhaffafah. In-nya sudah ada, hasiban nasu, Hasiban hasiban nasu. sudah ada, akhwat zonanya, fa'ilnya sudah ada, nasu. Tinggal ditambah mubtada khobarnya. Al-amanatu. Al-amanata. Amanata. Amanata La kholkon. Hulkon kariman. kariman. La kholkon kariman. Hulkon. In hasiban nasul amanata la khulukon Hulkon. kariman. Coba terjemahkan. Sesungguhnya manusia mengira bahwa amanat itu akhlak yang mulia. Nah, begitu ya. Apa pembedanya di sini? Pembedanya Ada kalimat penegasan sesungguhnya dalam parikoh. ada lam pariko. Nah, itu membedakan dari yang sebelumnya dengan yang ini karena ini bermakna ada penegasan ya. In dan juga ada lam gitu, penegasan. Kalau yang ini nggak ada penegasan, itu aja. Kalau ini mubtada khobar biasa. Nah, masih ada latihan yang lain. Kita lihat. Silakan dibaca apa ini mubtada khobar ini. Yang bawah ini. Al-ardu mustaqarrun. Mustaqarrun. Mustaqir. Mustaqirrun. Al-ardu Bumi. mustaqirun. Bumi itu Bumi itu apa kokoh mustaqir? atau stabil. Kokoh atau stabil. Istaqarra menetap, kokoh, stabil, kuat ya. Al-ardu mustaqirun atau menetap. Bumi itu menetap atau bumi itu stabil. Nah, itu kan sudah ada mubtada khobarnya. Sekarang kita menggunakan saudari zona yang lain. Hasiba sudah. Ja'ala. Dan fa'ilnya udah ada. Allahu. Jadi bagaimana tambahkan al-ardu mustaqirun? Al-arda mustaqirran. Ja'alallahul al-ardo mustaqiran. mustaqirran. Ja'alallahul arda mustaqirran. Masuki in. Masuki penegas. Tapi ini in mukhaffafah ya. Jadi bagaimana? Ja'alallahu Arda mustaqirran. Mustaqiran. Ja'alallahul ja'alallahul arda la mustaqiran. Silakan terjemahkan. Sesungguhnya Allah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal yang stabil. Sesungguhnya Allah telah menjadikan Sesungguhnya Allah telah menjadikan bumi itu stabil atau kokoh atau menetap.
Baik, contoh yang lain dari kalimat yang baru. Silakan dibaca. Itu sarokoh ya. Dikupu. Asal itu Asarikotu makbulat makbulatun. 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 Apa terjemahnya? sarikoh itu apa? Pencurian. Pencurian Oh, sarokoh korupsi. makbulah Mencuri itu Mencuri atau korupsi itu makbulah. Bisa diterima. bisa terima Pencurian itu bisa terima. diterima. Nah, itu kan Iya. mubtada dan khobar, suatu Iya. premis minor dan premis mayor. Enggak ada premis mayor, hanya satu premis ini. Asariko makbulah. Nah, kita masuki kepada za'am. Apa arti za'ama tadi? Ya, keyakinan. Berkeyakinan. Ya, Kalau dimasuki as-sarikoh makbulah jadinya Za'ama al mujrimu sama asarikota makbulatan. terjemahkan silakan apa maknanya berarti? Apa itu Mujrimu itu orang yang penjahat atau pendosa? Orang yang berdosa. mujrim yang berdosa ya? Za'ama itu apa sih? Za'ama berkeyakinan. Orang yang mujrimun itu yang berdosa itu berkeyakinan bahwa pencurian itu diterima seperti itu. Iya, betul. bisa Atau diterima. diterjemahkan yang lain, penjahat itu mengira atau berkeyakinan bahwa korupsi itu bisa diterima. Gitu ya. Itu udah ada Terima. maf'ul pertama, Astagfirullah. maf'ul kedua ya. Mana maf'ul pertama, maf'ul keduanya? Mal pertama Sarikoh sarikot dengan makbulah. Kota makbulah yang keduanya. makan Sekarang kita masukiin Bulatan. inza amal Sama al mujrimu al Sarikotun sarikota la sarikota bulatan. lamak bulatan. asari otak kota kelak lama Lamak bulatan. Nah ini ya, terjemahkan silahkan. sesungguhnya koruptor itu Itu berkeyakinan bahwa pencurian itu sesuatu yang dapat diterima. Dapat diterima. Sebenarnya penjahat berkeyakinan bahwa pencurian itu adalah sesuatu yang bisa ditolerir atau diterima. Oke, masih ada beberapa latihan lagi. 3 latihan lagi ya. An-najahu sahlun. Apa artinya? Kesuksesan itu mudah. Iya, kesuksesan itu mudah. Mudah. Oke, itu kan sudah ada mubtada dan khobarnya, subjek dan predikatnya sudah ada ya. Sekarang kita akan masuk ke saudari zona, yaitu khola. Yahulu. Khola yahulu itu mengira. Ya, Oke. Khola yahulu mengira. Al-kasulu apa arti al-kasul? Pemalas, orang malas. Orang pemalas. Masuki mubtada khobar tadi. Khala al-kasulu an-najaha sahlan. Terjemahkan silakan. Pemalas itu mengira Bahwa itu mudah. kesuksesan itu mudah. Kesuksesan itu mudah. Kholal kasulu an-najaha sahlan. Orang pemalas itu mengira kesuksesan itu mudah. Tambahkan in al-mukhaffafah.
In In khola al-kasulu an-najaha najaha la sahlan. salah. Apa bedanya terjemahnya yang ini? Sungguh. Sungguhnya Sungguhnya orang yang malas itu Terus mengira kesuksesan itu mudah. Itu kesuksesan itu mudah. Oke, ada 2 lagi latihannya. Al-kitabu rofikun, apa terjemahnya? Buku itu kitab itu Rofikon, Rofik teh Teman dekat. teman dekat ya Rofik. Masuki ke kalimat yang ada fi'il akhwat zonanya, yaitu ittakhoza sekarang. Ittakhoza itu menjadikan. Jadi bagaimana? Takhoda al-muta'allimu al-kitaba Rofikon. Oke, apa terjemahnya? Muta'allim pembelajar itu muta'allim murid itu Boleh. mengira Menjadikan, kalau ini ittakhoza menjadikan. menjadikan kitab itu teman dekat, sebagai teman dekat. akan Seorang pembelajar itu menjadikan buku itu teman dekat. Masukiin, tinggal masukiin. ini takhoza al-alimu al-kitaba la rofikon. La rofi. Apa terjemahnya di sini? Sesungguhnya pembelajar itu menjadikan kitab sebagai teman dekat. Iya. Ini takhodal muta'allimul kitaba la rofiqon. Sesungguhnya seorang pelajar itu menjadikan buku itu teman dekat. Untuk latihan terakhir, mubtada khobarnya di sini. Al khobaru sahihun, apa artinya? Kabar itu benar. Kabar itu berita yang benar. Berita itu benar. Nah, sekarang kita gunakan saudari zona, yaitu alima. Apa arti alimanya? mengetahui As-sahafiyu apa? Itu anchor of news. Oh, news. Anchor, apa berita, anchor? membawa berita. Pembawa berita atau wartawan, sahafiyu. Jadi terjemahnya Pembawa berita itu mengetahui kabar yang benar. Tambahkan mubtada khobarnya menjadi Alima sohatu khobaro sohihan. seorang wartawan atau pembawa berita itu mengetahui bahwa kabar tersebut Benar. benar. Tambahkan in Benar. al-mukhaffafa. In alima sohihun Sohiyu al-khobaro sohihan. Silahkan terjemahkan untuk penutupan. Sesungguhnya pembawa berita itu mengetahui bahwa berita itu benar. Seorang wartawan itu sungguh mengetahui bahwa berita tersebut benar. Gimana? Sudah ada gambaran untuk keseluruhan penggunaan in dan zona? Saat izin bertanya, kalau Silakan. pas menerjemahkan sesungguhnya itu di mana? Pas enaknya di awal atau di sudah si
apa fa'ilnya? Enak gimana, Kalau Ustaz? untuk penggunaan kata sesungguhnya itu bisa di awal banget. Penggunaan formal Indonesia sesungguhnya bisa digunakan di awal, atau sesungguhnya pun bisa digunakan setelah subjek. Jadi misalkan kita terjemahkan yang ini ya, in alimas sohafiyu al khobarola sohihan. Seorang wartawan sesungguhnya mengetahui bahwa kabar tersebut benar. Itu kan masih diterima ya sama kita Ya. juga untuk susunan seperti itu. Atau sesungguhnya seorang wartawan itu telah mengetahui. Diawali dulu dengan sesungguhnya boleh, atau Ya. sesungguhnya pun nanti disisipkan di setelah subjek pun boleh, itu masih diterima ya, dan tidak absurd secara makna dan juga secara ketentuan formal bahasa Indonesia pun itu masih diterima ya untuk penggunaan kata sesungguhnya ya, atau penekanan ya, itu boleh, silahkan. Ya. Nah, itu penggunaan dari in al-mukhaffafah pada zona dan saudari-saudarinya. Nah, ini yaitu pengenalan zona saudari-saudarinya itu apa? Zona, wajada, Wajada, ro'a, hasiba, siba, ja'ala, za'ama, khola, ittikhoda, alima. dan alima. Intinya af'alul qulub, Belum. yaitu perbuatan hati, diantaranya mengetahui, menjadikan, menyangka, mengira, dan lain sebagainya, atau meyakini hal yang demikian ya. Baik, alhamdulillah apabila sudah paham mengenai materi pada hari ini, insya Allah kita akan sambung untuk materi selanjutnya di minggu mendatang. Yang penting satu teori dipraktekkan pada banyak latihan, biar teori itu tidak usah dihafal, tetapi secara otomatis paham dengan sendirinya dan hafal dengan sendirinya dari pemahaman dan pelatihan. Baik, haya bina anak fiya hadhihi dirasah wa jalsah al-lail. Haya bina anak fiya wa naqtatima hadhil halaqa bidu'a. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah sanaltaqi fil usbu'il qadim wa arju an takunu fi sihatin daiman. Ila liqa fil usbu'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ya, Oke, Ustaz.